Cara mengatasi dan keluar dari penderitaan. Kehidupan manusia, bahkan setiap makhluk hidup mengalami penderitaan. Tua usia, sakit, kematian. Lebih dari 2.500 tahun yang lalu, Buddha telah mengajarkan jalan keluar dari penderitaan. Pada saat Pangeran Siddhartha melihat kehidupan di luar istana, Siddhartha melihat penderitaan. Bermacam-macam kesengsaraan dan penderitaan termasuk usia tua, mereka yang sakit dan juga Siddhartha melihat kematian. Penderitaan itu sangat mengganggu hati Pangeran Siddhartha. Betapa hebatnya kekuatan dari penderitaan. Banyak orang berkomentar bahwa Siddhartha meninggalkan istana karena penderitaan yang dialami. Sebenarnya kurang tepat pernyataan tersebut. Bukan penderitaan yang membuat Pangeran Siddhartha meninggalkan istana, tetapi karena kekuatan kasih, kepedulian terhadap sesama manusia yang menggerakkan Siddhartha meninggalkan istana yang nyaman. Memang banyak orang yang tidak peduli pada penderitaan, tetapi banyak juga yang peduli pada penderitaan. Ingin membantu, ingin menolong, ingin mengangkat, tetapi sekedarnya. Amat berbeda dengan Siddhartha, kepedulian Siddhartha pada penderitaan itu sampai dia rela meninggalkan istana, meninggalkan kehidupan yang nyaman, yang didambakan semua orang. Karena peduli kepada penderitaan, dan ingin mencari jawaban mengapa manusia menderita. Apakah ada jalan keluar untuk menyelesaikan penderitaan itu? Jadi Siddhartha meninggalkan semua kehidupannya yang nyaman itu. Apa ada seseorang yang peduli kepada penderitaan orang lain habis-habisan? Meninggalkan rumah tangganya, meninggalkan istananya, kenyamanannya. Padahal Siddhartha adalah putra mahkota. Itu bisa dilakukan hanya karena kasih sayang. Tidak hanya masalah fisik, namun penderitaan batin menjadi masalah yang sama bagi setiap umat manusia. Masalah yang dialami setiap manusia bermacam-macam jenisnya. Namun secara garis besar semua masalah itu berada pada sumber yang sama. Memang masalah-masalah orang tidak sama. Semua masalah dari kehidupan yang berbeda-beda. Tetapi sebenarnya masalah emosi, masalah batin, masalah kekecewaan, masalah kegagalan, masalah kegalauan, itu semua masalah yang sama. Kesamaan penderitaan antar sesama manusia ini yang menumbuhkan cinta kasih yang alami dan tidak ada toleransi.
Ajaran cinta kasih dan kasih sayang mampu menepis sekat-sekat perbedaan yang ada dalam masyarakat, tak terbatas, dan tak berpihak. Penerapan ajaran cinta kasih dan kasih sayang di lingkup sosial yang mampu mewujudkan persatuan masyarakat suatu bangsa. Yang senang kepada kita adalah saudara kita, yang tidak menyenangi kita juga saudara kita, yang beragama sama dengan kita juga saudara kita, yang beragama lain juga saudara kita. Cara melenyapkan akar penderitaan. Siddhartha mencapai pencerahan dan melihat apa yang terjadi, apa yang menjadi penyebab penderitaan umat manusia itu. Siddhartha melihat pada saat purnama di bulan Waisakha bahwa akar penderitaan itu sebenarnya berada di dalam diri kita, tidak di luar. Apakah akar penderitaan itu? Akar penderitaan itu adalah keinginan yang tidak wajar. Yang tidak wajar yang berasal dari diri semua orang. Membakar dengan keserakahan, relokasi dengan kebencian, relokasi dengan iri hati, target dengan balas dendam, membakar dengan kesombongan, kecongkakan. Itulah akar penderitaan. Oleh karena itu Guru Agung kita memberikan jalan keluar kepada kita bagaimana mengatasi atau mengurangi penderitaan itu. Yang pertama, berhati-hati dengan keinginan kita, selektif dengan keinginan kita. Jangan selalu menuruti keinginan kita, karena nafsu keinginan akan berkembang menjadi kemelekatan. Keinginan yang berkobar-kobar, yang selalu mendapat pemenuhan, yang kemudian menjadi kebiasaan. Yang kedua, mengendalikan perilaku kita dari semua perilaku yang buruk. Kalau kita menerima berita, jangan buru-buru disebarkan. Benar ini beritanya, bukan hoaks. Iya, benar. Tetapi sudahkah kita berpikir meskipun berita ini benar, mereka yang menerima akibat dari berita itu, apakah tahan, apakah tidak menyakitkan, kesedihan, ketakutan? Meskipun berita itu benar, simpan dan cukup sendiri yang tahu. Mengendalikan diri dari ucapan, dari tindakan yang buruk adalah perbuatan yang terpuji. Yang ketiga adalah harus menetapkan batin. Kalau batin ini mendidih, mana mungkin akan ada kebahagiaan? Menenangkan batin dengan meditasi. Batin yang tenang, maka penderitaan itu juga akan menjadi padam, padam, dan padam. Yang keempat, harus belajar tidak mengerti tetapi menerima perubahan. Dunia ini tidak kekal. Dunia dengan segala isinya adalah fana. Alam semesta adalah tidak kekal. Usia tua, sakit, dan kematian adalah fenomena yang harus diterima semua orang. Kalau Anda tidak bisa menerima perubahan, maka Anda akan menderita. Umur tua, sakit, kematian.
kegagalan, perubahan. Apa yang terjadi itu sebenarnya bukan karena penderitaan. Tetapi kalau tidak bisa menerimanya, itulah sebab penderitaan. Umur bukan penderitaan, tetapi tidak dapat menerima penyakit itu penderitaan. Sakit, ya memang harus diobati. Terima sakit terlebih dahulu kemudian diobati. Kalau tidak bisa menerima sakit sedangkan kita dalam kondisi sakit, maka kita akan menderita 2 kali lipat penderitaan. Penderitaan fisik dan penderitaan mental karena tidak dapat menerima sakit yang sebenarnya kita sedang sakit. Kematian juga tidak membuat kita menderita, tetapi takut akan mati yang membuat kita menderita. Guru agung kita mengajarkan pana atau kebijaksanaan. Janganlah mempunyai keakuan, karena keakuan itu akan menimbulkan bermacam-macam kejahatan. Keakuan melahirkan kebencian, keserakahan, kekotoran batin, kemarahan, ketidakpuasan, dendam, iri hati dan lain-lain. Marilah kita bekerja tanpa aku. Kalau kita bisa memadamkan keakuan kita bisa rame ing gawe, sepi ing pamrih. Rame ing gawe, sepi ing pamrih. Rame ing gawe, banyak melakukan pekerjaan atau suka bekerja. Sepi ing pamrih, tidak mengharap suatu ketidakseimbangan apapun atau suka rela. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa bagikan ke teman-teman kalian. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.